Terima kasih untuk moderator Ki Sunarto. Ya, sungguh luar biasa pembicaraan kita pada hari ini ya, materi-materi yang dipaparkan mulai dari Ibu Gamayanti sampai kepada materi dari Bapak Dr. Adiwei Gunawan dan berbicara tentang ego personality yang didasari pada ego state itu kalau kita sadari bahwa manusia di dalam kehidupannya di dunia ini itu banyak sekali tentunya EP-EP yang ada yang tadi sudah dijelaskan dengan gamblang oleh Bapak Dr. Adiwe Gunawan bahwa EP itu terbentuk sebetulnya itu dari kehidupan-kehidupan apabila disinkronisasi dengan penjelasan dari Ibu Gamayanti tadi dari kehidupan sebelum dia ada, sebelum dia dewasa, yaitu pada masa kecil, bahkan bisa terjadi pada masa ketika seorang ibu hamil mungkin mengalami penolakan-penolakan di dalam kandungan, sehingga ketika bayi itu dilahirkan dan itu sudah mulai terbentuk efek dasar ataupun tadi yang dikatakan ego state itu mulai terbentuk sehingga membentuk berbagai macam EP yang ada. Nah, pada dasarnya manusia, masyarakat, terutama masyarakat di kaum marginal, nah ini nggak memahami tentang kondisi-kondisi seperti ini. Perlu kita pahami bahwa banyak sekali kejadian-kejadian yang ada, seperti misalnya disorientasi seksual, kekerasan dalam rumah tangga, ataupun misalnya bullying dan sebagainya. Nah, itu sebetulnya terbentuk dari EP-EP yang sebetulnya nggak terungkap sebelumnya. Mungkin dia Pertanyaannya mengalami Pak Roni, kaitan dan sebagainya. Nah, terima kasih. Bagaimana cara membongkar hal seperti itu? EP yang akhirnya mengakibatkan gangguan ke dalam diri orang itu sampai pada akhirnya menyakiti orang lain. Nah, bagaimana cara membongkar hal tersebut? Dan yang kedua, EP itu apakah sama dengan yang namanya mental age? Kalau tadi dari penjelasan Bapak Adi Gunawan bahwa usia misalnya dewasa 40 tahun bisa aja menjadi 6 tahun. Apakah sama dengan mental age? Terima kasih. Terima kasih Pak Moderator. ya, dipersilahkan Pak Adi Gunawan. Baik, terima kasih Pak Roni ya. Jadi kalau ditanya bagaimana caranya kita bisa membongkar itu ya, jawabnya adalah nomor satu kita harus mengamati orang ini perilakunya seperti apa. Kalau orang perilakunya normal, baik, itu berarti ya bisa dibilang dalam tanda kutip loh ya, yang nggak ada masalah. Tapi kalau perilakunya tuh kok rasanya ini kok janggal ya, kok tidak seperti yang seharusnya, kita perlu curiga bahwa saat itu ada EP yang aktif dan ini mengendalikan dirinya dia. Ya, nah cara kita melakukan terapi itu tidak mungkin saya bisa terangkan di sini karena itu butuh sesi penjabaran, pelatihan yang cukup panjang. Saya mengajar itu di kelas hipnoterapi saya. Ya. Nah kemudian begini, ini yang Bapak sampaikan sangat benar Pak. Saya memberikan sebuah contoh ya. Apabila seorang anak waktu kecil dia mengalami katakanlah dia sebagai korban pelecehan seksual Pak, pedofil misalkan ya, korban pedofilia. Kalau misalkan kita hanya menghukum si pelaku dengan katakanlah dikebiri, sementara si anak ini tidak kita bereskan, itu berbahaya sekali. Karena pada saat anak itu mengalami perlakuan yang tidak baik ini, traumatik ini, selain dia mengalami trauma, jadi dia benar-benar katakanlah terpukul sekali, yang tidak orang sadari sebenarnya di dalam diri anak ini tercipta introject predatornya. Jadi di dalam diri si anak itu ada predator Pak sudah di dalam. Hanya karena di anak ini masih kecil, predator ini tidak bisa menggunakan tubuh si anak untuk aktivitasnya dia Pak. Nanti setelah anak ini besar, remaja atau mungkin setelah dewasa dan fisiknya sudah memungkinkan Pak, maka predator ini, introject ini akan aktif dan dia akan menggunakan badan si anak laki-laki ini yang dulunya adalah korban untuk melakukan apa yang dulu dia lakukan. Yang dilakukan oleh si predator aslinya. Maka itu nanti akan terus seperti ini Pak, seperti
seperti bola salju, akan menggelinding terus. Ini berbahaya, Pak. Ya, saya melihat pemahaman ini yang perlu kita sampaikan pada masyarakat. Jadi kalau sampai ada kondisi-kondisi yang sangat traumatik seperti itu, penanganannya tidak hanya kita menghilangkan emosi atau mengatasi emosi si anak, tapi bagaimana kita menetralisir introject yang sudah tercipta di dalam diri anak. Saya kasih satu cerita singkat ya. Kemarin itu di kelas pelatihan saya yang sedang berjalan ini, ada salah satu peserta yang minta tolong saya, seorang wanita. Saya lihat orangnya lembut sekali. Dia bilang, kenapa Bu? Saya bilang, Pak Adi, saya minta tolong karena saya minta kenapa tiba-tiba saya ini suka marah dan memukuli anaknya kami. Padahal saya tahu ini nggak boleh, Pak. Saya cinta anak saya, tapi kalau dia nakal sedikit, Pak, waduh itu saya marah luar biasa dan saya berbicaranya keras, kemudian saya pukul, Pak. Physically, dia bilang. Dan dia menangis. Saat menceritakan ini, dia menangis. Oke, jadi ibu tidak mau melakukan ini, kan? Benar. Tapi saya melakukan, Pak. Saya tahu ini salah. Saya bilang, kebetulan saya mulai menerangkan mengenai materi ego personality. Bu, satu bagian Anda yang sebagai ibu tahu ini tidak boleh. Betul? Betul. Tapi ada bagian lain yang ibu nggak bisa resist, nggak bisa nahan, dia tetap melakukannya. Betul? Betul, Pak. Saya bilang, oke, Anda tutup mata sekarang. Dia tutup mata. Ingat kembali terakhir kali Anda marah dan pukul anak Anda. Wah, mukanya berubah, Pak. Merah langsung. Saya langsung tanya, ini yang lagi marah ini siapa ini? Saya bilang, yang lagi marah ini siapa? Mama. Oke, mama siapa? Misalkan si ibu ini namanya Ani. Saya mamanya Ani. Bapak bisa lihat. Jadi badannya si Ani digunakan oleh introject mamanya untuk mukulin anaknya si Ani, yaitu cucunya dia. Jadi tanpa dia sadari, perilaku si anak ini men-trigger dorman si mama yang ada di dalam dirinya dia, dan mama itu yang melakukan tindakan kekerasan ini. Nah, saya netralisir itu segera, Pak. Ya, jadi kira-kira seperti itu, Pak. Terima kasih. Oh, satu hal lagi, mental age ya, mental age. Mental age itu kalau saya sih saya menggunakan istilah EP mana yang aktif. Jadi kalau misalkan orang ini usianya katakanlah 40 tahun. Tapi kalau yang aktif adalah EP yang berusia 5 tahun, secara otomatis seperti yang tadi Bu Gamayanti sudah terangkan, dia teregresi, Pak, menjadi 5 tahun dan dia akan berperilaku seperti 5 tahun. Dan kita lihat dalam kondisi ekstrim sekali, apabila seseorang itu dikeroyok, dia dipukuli oleh massa, coba lihat apa yang terjadi pada dirinya dia. Saya mengamati, spontan orang itu akan teregresi, dan dia akan mengambil posisinya seperti bayi, fetus, benar nggak? Langsung meringkuk begitu, untuk mengambil rasa aman. Jadi secara tidak sadar dia teregresi masuk ke dalam kandungan ibunya, dan dia merasa aman dengan posisi ini. Demikian, Pak. Terima kasih. Monggo Bu Gamayanti menambahkan. Ya, saya kira sudah cukup lengkap penjelasannya Pak Adi. Sudah bagus sekali. Mudah-mudahan supaya nanti penanya yang lain bisa dapat bagian ya Pak Narto ya. Iya, persis, tepat 100% Ibu Laksmi. Ini untuk yang pertanyaan saya kasih untuk 3 orang aja, baru nanti kita baca yang chatting ya. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Sri Ardelensyah. Dipersilahkan Ibu Sri, fokus pada pertanyaan. Bu Sri, belum dibuka mute-nya. Mute-nya diklik. Iya, silakan Ibu Sri. Oke. Terima kasih Pak Ki Sunarto atas kesempatannya. Selamat sore narasumber yang terhormat dua-duanya, Pak Dr. Adi Gunawan dan Ibu Indria Gamayanti. Banyak sekali ilmu yang kami dapat. Pertanyaan saya singkat saja mengenai EP ini, Dok. Apakah seorang perempuan itu bisa dari sejak dia hamil itu membentuk EP yang bagus? Itu satu. Yang kedua, adakah hubungan EP ini dengan faktor spiritual? Terima kasih. Terima kasih, Dok. Halo, Terdengar? Ibu sudah? Terdengar? Ya, 2 pertanyaan tadi. Terima Ya. kasih. Ya, dipersilahkan Pak Adi dan Bu Indria. Ibu Indria, monggo. Baik, nanti dilengkapi Pak Adi. Oke, Bu Gamayanti silakan, Bu. Ya. Ini kalau yang tadi sejak dari dalam kandungan ya Bu Sri ya, ini mungkin cerita pengalaman saja.
ini kebetulan pengalaman terjadi pada anak dan cucu saya. Jadi pada waktu anak saya begini, ketika cucu saya lahir, itu dia selalu menangis ketika dimandikan. Padahal pada umumnya bayi itu kan seneng banget kalau dimandikan, gitu ya. Saya lihat airnya hangatnya sudah cukup, semuanya sudah cukup. Tetapi ketika begitu dimasukkan ke air, anak ini nangis. Aduh, saya pikir ada apa ya? Lalu saya tanya ke anak saya, Dok, coba kamu ingat-ingat dong, waktu kamu hamil dulu, ada apa ya dengan air? Saya tanya begitu. Lalu anak saya tuh mengingat-ingat, ketika dia hamil 7 bulan, itu kami pergi ke Bogor. Dan dia sangat ingin berenang, gitu ya. Waktu itu saya sudah ingatkan, di Bogor ini airnya dingin loh ya, saya bilang gitu. Nggak apa-apa, Bang, ini biar ini kok nanti lancar melahirkan dan sebagainya, gitu ya. Tetapi ketika masuk ke air, itu tiba-tiba kram. Perutnya itu dia merasa ada gerakan dari si janin, lalu dia kram. Dia masih coba untuk berenang. Sampai akhirnya mungkin terasa sakit, dia putuskan untuk berhenti. Lalu saya bilang, coba deh, kita coba yuk. Sebelum kamu masukkan anakmu itu ke dalam air, itu coba kamu pangku dulu, kamu taruh di sini, dimandikan pelan-pelan pakai air juga, pakai lap, ya, pakai handuk dulu. Terus coba kamu minta maaf sama dia karena kamu telah mengagetkan dia pada waktu itu. Saya bilang gitu. Coba betul-betul kamu bayangkan peristiwanya, terus kamu minta maaf. Bu, 3 kali dilakukan, wah, setelah itu luar biasa, anaknya suka berenang, Bu, sekarang. Seperti itu. Padahal sebelumnya itu kalau kena air, nangisnya tuh kayak di piloro itu loh, seperti disakiti. Cuma sekedar dimandikan. Jadi kesimpulan saya, itu sudah bisa terbentuk sejak dalam kandungan. Nah, betul nggak Pak Adi? Nih Pak Adi nih yang baca teorinya. Gitu, monggo Pak Adi. Terjadi trauma ya Bu? Trauma ya? Karena ada memori yang ternyata sudah masuk, dan memang ternyata ketika saya tanya memory path itu sudah terbentuk secara neurologis bahkan sejak bayi itu masih dalam kandungan. Kira-kira seperti itu. Ini yang pertama. Yang kedua tadi apa ya Bu Sri ya? Itu hubungan EP dengan spiritual. Oh jadi iya, menurut ada saya itu ya, pasti ada connectingnya. Iya, pasti cukup, karena dengan pengalaman-pengalaman spiritual itu kan ya banyak hal, dan ini sifatnya sangat pribadi ya Bu ya, dari satu orang ke orang yang lain. Saya kira itu. Monggo Pak Adi dilengkapi. Oke, terima kasih Bu Gamayanti. Jadi benar, sangat benar Ibu ya. Yang Bu Gamayanti cerita mengenai pengalaman anaknya Ibu, itu juga saya temukan pada saat membantu seorang anak yang mengalami Tourette syndrome, Ibu. Jadi anak ini mengalami Tourette syndrome, usia 18 tahun waktu ketemu saya bilang sama ibunya, tidak mungkin ada asap kalau nggak ada api, itu nggak mungkin, saya bilang. Saya yakin setiap manusia Tuhan ciptakan sempurna, itu saya yakin betul itu. Pasti saya bilang, ada sesuatu terjadi pada saat dulu Anda mengandung anak ini. Dan dia bilang, benar Pak, tahun 98 kerusuhan. Nah, itu kerusuhan 98, tahun 98, pengalaman traumatiknya luar biasa, dan dia bilang, tapi itu sudah lewat Pak, sudah masa lalu Pak, saya sudah merasa itu sudah tidak lagi mengganggu. Saya bilang, tidak bisa begitu. Kalau di bawah sadar, tadi yang teman-teman lihat penjelasan dari Bu Gamayanti bahwa itu di Gunung Es itu di bawah sana, di bawah sadar itu kan tempatnya memori itu. Jadi pengalaman itu ada di sana, dan saya bilang Ibu, pengalaman traumatik ini Ibu tidak rilis. Ibu masih punya emosi negatif yang intens. Oh enggak Pak, sudah selesai. Saya bilang, Bu, tutup mata. Udah, nggak usah bantah-bantah, tutup mata saja. Ya. Terus coba diingat-ingat lagi tahun 98 waktu Ibu mengalaminya. Wah, neredek Bu, gemetar dia. Napasnya memburu, saya bilang, nah tuh artinya emosinya masih intens. Dan emosi intens ini ditangkap oleh janin. Loh, tapi kan sekarang anak saya sudah lahir, betul. Ingat, Ibu dengan anak ini ada koneksi energetiknya loh, saya bilang.
Iya. 9 bulan, 10 hari dalam perutnya ibu. Itu kalau kita bicara entanglement, keterhubungan, itu ada koneksi energinya, Bu. Jadi kalau ibu merasa kalau masih ada traumanya di dalam diri ibu, itu pasti akan juga nyampe ke anak, saya bilang. Jadi bagaimana? Ya monggo, diselesaikan dulu ini. Nah, ibu ini menetralisir emosinya, kemudian melakukan beberapa hal lah. Juga anaknya dibantu, dan alhamdulillah sekarang anak yang tadinya itu susah, tidak percaya diri, tidak berani bicara di depan umum, tidak berani pergi sendirian, itu kontrol dirinya bagus dan malah bikin album, bikin lagu. Ya, saya bilang, nah lihat ini bagaimana seorang kondisi ibunya itu pasti mempengaruhi anaknya. Jadi kalau misalkan saya bilang sama ibu-ibu muda, kalau nanti mau hamil, pastikan sebelum hamil kondisi pikiran Anda baik. Ya, dan selama hamil pastikan Anda happy, jangan stres. Iya. Sehingga anaknya nanti yang lahir juga anak yang bahagia, saya bilang. Nah, kalau soal untuk spiritual, saya setuju seperti yang disampaikan Ibu Gamayanti, itu memang sangat berpengaruh ya. Jadi ada dalam diri kita efek spiritual itu ada, itu pasti. Karena kita melakukan rutinitas atau aktivitas yang berhubungan dengan spiritual, maka EP ini terbentuk dan EP ini akan semakin lama semakin kuat. Kalau tidak kita diaktifkan terus, ya, kayak diopeni begitu ya, itu nanti EP itu akan melemah. Makanya untuk anak-anak kita masih muda, mumpung dia mau, maka ajaran soal moralitas, soal keimanan itu harus dimasukkan mulai kecil. Dan itu terus kita pantau, kita perkuat sampai dia remaja, sampai dia dewasa. Demikian Ibu, terima kasih. Terima kasih. Oke. Yang ketiga, Pak Irwan Awang. Pak Irwan, dipersilahkan. To the point, Pak ya, pertanyaannya. Belum, Pak Irwan. Mic-nya belum dibuka. Oke, silahkan. Selamat sore semuanya. Terima kasih atas kesempatan ini. Singkat aja yang tadi udah dipaparkan oleh Ibu Indria dan Pak Adi, diri kita punya beberapa EP. Nah, pertanyaannya, gimana kita mengidentifikasi EP yang ada di diri kita? Kemudian, yang kedua, gimana kan kita udah tahu nih EP kita ada beberapa, kita mau aktifkan, misalnya terkadang kita pekerjaan misalnya, kita ingin hari ini kerjaan sudah batasnya sampai tuntas, ternyata rasanya males mengerjakan. Nah, seperti itu. Gimana kita memberi EP yang kita mau tuh lebih berdominan gitu. Terima kasih. Monggo dipersilahkan. Ibu Indria boleh? Monggo Pak Adi dulu. Ini per EP-an ini Pak Adi punya ini. Oke, terima kasih. Jawaban singkat saya begini. Kita tidak boleh lembek gitu loh. Kita nggak boleh. Kadang ada orang setelah dia ngerti EP, kemudian ini dijadikan alasan. Wah, ini kan karena EP saya, minta saya nggak boleh capek-capek seperti itu. Kita harus punya kekuatan kehendak yang kuat ya, strong will kita harusnya. Jadi kalau misalkan ada sebuah pekerjaan, terus kita ada muncul rasa malas, ya pilihannya cuma dua. Kita mau ngikuti rasa malas itu atau kita teruskan sampai selesai. Kalau kita tetap kerja, itu rasa malas itu akan hilang. Kenapa? Karena rasa malas dipegang oleh efek tertentu kan. Dia pasti geser itu. Itu satu strategi yang sangat mudah. Cara lain adalah ya, kalau memang mau kita cari si EP-nya. Nanti setelah kerjaan selesai, dicari EP-nya, diajak ngobrol, diedukasi. Intinya adalah, udah kamu harus rajin, harus dukung saya. Soalnya kalau saya sukses, kamu juga enak, kamu juga sukses. Nah, biasanya EP seperti itu tuh kita edukasi tuh mereka mau mendengarkan kok biasanya. Demikian, monggo, Ibu. Iya, kadang-kadang kan memang betul ya, kita memanjakan diri kita, memanjakan EP kita itu tadi, atau bahkan memusuhi sehingga tidak dirangkul untuk diajak berdialog. Sebetulnya ketika semua pemeran-pemeran dalam diri kita ini kita kumpulkan, kemudian kita ajak dialog, maka kita akan bisa menata mereka atau mengarahkan mereka satu persatu. Hanya kalau memang tidak mampu melakukan sendiri, saya kira memang butuh bantuan profesional. Saya kira seperti itu. Oke, jelas, lengkap.
Pak Irwan, ya Pak Irwan sudah wajahnya sudah memancarkan sinar kecerdasannya, sudah bisa menerima ada tambahan pengetahuan baru.